Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh berkumpul malam hari ini di dalam keadaan baik-baik saja. Saya berharap kita boleh semakin hari semakin boleh sehati dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan tubuh roh dan jiwa kita malam hari ini untuk kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita akan Tuhan, kita menyatakan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya bahwa Dia yang kita sembah, Dia boleh ada bersama-sama dengan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami. Bawa kami semakin dalam untuk boleh mencintai hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Allah, penuhi hati kami. Haleluya. Mari katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan, ini yang kami pinta malam hari ini Tuhan.
Dia. Haleluya. Seperti rusa yang rindu akan sungaimu, demikianlah jiwa kami rindu akan Roh-Mu Tuhan. Oh, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Roh Kudus. Oh, mengalirlah di tempat ini, penuhi kami, puaskan jiwa kami, puaskan jiwa kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu Engkau, seperti rusa usakan airmu. Mari Roh Kudus, demikianlah jiwa kami haus akan Engkau. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu dekapan-Mu Roh Kudus, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamah-Mu, jamah hati kami, jamah hati kami yang rindu akan Engkau. Haleluya. Oh, Roh Kudus, Roh Allah. Haleluya. Jesus. Kami buka hati kami malam hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Kami rindu dekapan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu malam hari ini. Yesus, kami gak mau batasi Engkau dengan apapun malam hari ini. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami mau biarlah tangan-Mu turun atas kami malam hari ini. Jangan lewatkan satupun di antara kami malam hari ini Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami malam hari ini. Mari tangan-Mu, mari jamah kami Tuhan, lawat kami, puaskan Tuhan setiap rasa haus dan lapar kami Tuhan akan Engkau. Haleluya. Jesus, touch me Lord, touch me Lord. Ya jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Kami percaya Tuhan, semua telah berubah dan Yesus jamah ku jadi baru. Mari jamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Beri kami damai dan beri damai di hatiku. Kami percaya Tuhan malam hari ini semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari jemaat Tuhan buka hatimu, oh terima jamahannya. Dia jamah segenap hidupku, amin. Dan beri damai di hatiku. Kami percaya Tuhan, semua telah berubah dan
hati kita, katakan, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Mari katakan dengan percaya, semuanya telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari katakan lebih sungguh lagi, Yesus jamah, Dia jamah, amin, segenap hidupku. Mari beri kami Tuhan, dan beri damai di hatiku. Kami tahu Tuhan, damai di hati kami hanya dari Engkau. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Katakan semua telah berubah. Amin. Yes, Lord. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan Yesus jamah. Yesus jamah ku jadi baru. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menjamah kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup membuat kami menjadi baru Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kerinduan Engkau adalah menjadikan kami serupa, segambar kembali dengan Engkau. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami terus Tuhan. Jamahan-Mu tetap menyertai kami, Roh Kudus beracara terus dalam kehidupan kami. Ubah kami terus menerus sehingga kami tetap menjadi seperti Engkau. Pada saat kami menjadi seperti Engkau Tuhan, disitulah dunia boleh melihat, dunia boleh memuliakan nama Tuhan, dunia boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, tetap proses kami, tetap jamah kami Tuhan, seperti yang Engkau ingini. Kami rindu perubahan itu terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam pekerjaan kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Jadikan kami dampak positif dari perubahan yang telah Engkau kerjakan. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami akan kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kuduskan kami semua. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Pada saat malam hari ini kita masih di dalam doa 10 hari, doa puasa 10 hari. Dan pada tema besarnya kita tetap The Year of Impact, ya, tahun-tahun di mana kita menjadi dampak, menjadi pengaruh bagi sekeliling kita. Dan pada saat malam hari ini, saya ingin membawakan satu judul, persahabatan sejati. Diambil di ayatnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, mungkin kita sudah hafal semua, tapi kita baca kembali, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Ada sebuah artikel yang pernah saya baca menulis seperti ini. Kehilangan sahabat seringkali lebih menyakitkan daripada kehilangan pasangan hidup. Ya. Sekali lagi, kehilangan sahabat seringkali lebih menyakitkan daripada kehilangan pasangan hidup. Mengapa demikian? Padahal kalau misalnya kita belajar, seharusnya orang yang paling dekat dengan kita, yang bersama dengan kita setiap hari,
di dalam kesulitan, di dalam kesukaan gitu ya, dalam kesenangan, sukacita, seharusnya adalah pasangan hidup. Nah inilah perbedaan antara pasangan hidup dengan sahabat ya. Mungkin ini tidak ada di dalam kamus secara umum, tetapi secara harfiahnya kita bisa mengenali bahwa yang disebut dengan sahabat adalah suatu sosok yang dapat menerima kita apa adanya. Suatu sosok yang dapat menerima apa adanya dalam keadaan baik maupun buruk gitu ya. Dan seorang sahabat akan selalu ada untuk sahabatnya, mau menemani sahabatnya kapanpun tanpa menghakimi. Kalaupun sahabatnya salah, tidak dihakimi gitu ya. Mungkin itulah bedanya dengan pasangan hidup. Dan sahabat itu bisa berkorban tanpa pamrih. Jadi tidak ada istilah bercerai untuk sahabat, istilahnya begitu ya. Jadi sahabat di situ, pengertian sahabat di sini mungkin yang itu yang kita pakai ya. Jadi mungkin ada orang punya definisi lain tentang sahabat, tapi kita pakai yang ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 tadi dikatakan bahwa kasih terbesar itu adalah justru kasih seorang sahabat. Karena sahabat akan rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, berarti sedemikian pentingnya sahabat bagi seseorang. Nah, dalam kehidupan kita seringkali dalam pergaulan, mungkin kita dari kecil bersekolah gitu ya, sampai akhirnya lulus sekolah ke tempat yang jenjang lebih tinggi, bahkan akhirnya bekerja mungkin di dalam lingkungan, mungkin saja kita pernah memiliki sahabat. Jadi ada istilah sahabat masa kecil, sahabat masa sekolah, sahabat masa kuliah mungkin, sahabat masa pekerjaan, atau mungkin sahabat yang akhirnya bisa menjadi pasangan hidup. Nah seringkali juga seperti itu ya. Jadi sahabat seharusnya menjadi sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan kita semua. Kita seyogianya umumnya memiliki sahabat. Ada yang mungkin tidak memiliki sahabat, ya tidak, mungkin kurang bisa memahami juga cerita seperti ini. Tapi mari kita bayangkan sahabat tadi adalah orang yang bisa menemani kita dan tidak mau menghakimi, tidak menuduh gitu ya. Selalu ada berkorban tanpa pamrih. Nah, tidak ada masalah sebenarnya dengan sahabat ini. Jadi kita bisa bersahabat dengan siapapun, bersahabat dengan orang-orang yang istilahnya kita sukai, yang cocok dengan kita, bisa dengan siapa saja, tidak ada masalah. Tetapi di dalam firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 disebutkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yakobus 4 ayat 4 juga berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sekali lagi, Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah ini ada sesuatu yang harus kita mulai cermati di sini, di mana ada masalah gitu dengan sahabat, yaitu pada saat kita bersahabat dengan dunia, ya, dan ini akan membuat sahabat itu membawa impact. Sekali lagi kita bicara tentang impact yang buruk, di mana pengaruh keduniawian akan masuk ke dalam kita, akan dengan mudah merasuki kehidupan kita. Loh kadang-kadang kita berkata, saya tidak bersahabat dengan dunia, saya tetap bisa beribadah, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap berKTP Kristen, saya tidak bersahabat dengan dunia, saya bukan musuh Allah. Saudara-saudara, saya ingin kita mulai mengukur tadi, apakah kita bersahabat dengan dunia atau tidak. Tandanya adalah seperti dikatakan tadi di Yohanes 15 ayat 13, pada saat kita rela menyerahkan nyawa bagi sahabat. Kalau kita ganti berarti pada saat kita bersahabat dengan dunia, kita rela menyerahkan jiwa kita, nyawa kita untuk dunia. Mari kita pikirkan. Seringkali kita meninggalkan Tuhan untuk mengejar prestasi dunia. Seringkali kita melihat orang-orang yang istilahnya menjual imannya demi
bersahabat dengan dunia demi mencari kesenangan duniawi. Mungkin secara KTP dia tetap Kristen, mungkin secara ibadah dia tetap melayani, tetapi dia sebenarnya hatinya tidak lagi bersahabat dengan Tuhan. Dia mulai bersahabat dengan dunia. Pada saat terjadi pilihan-pilihan, apakah saya harus melakukan pelayanan, apakah saya harus melakukan kegiatan dengan teman, dengan orang dunia, kita berpikir, kayaknya lebih asik, kayaknya lebih funky gitu ya, lebih enak bergaul, bisa ketawa ketiwi. Kapan lagi gitu ya? Kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka, bisa bercengkrama. Pelayanan bisa besok-besok. Nah, hati-hati saudara-saudara, di situ mungkin kita sudah mulai bersahabat dengan dunia. Pada saat kita tanpa disadari menyerahkan jiwa kita, menyerahkan kehidupan kita, waktu kita yang terpenting, yang paling berharga, yang seharusnya kita serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita serahkan untuk dunia. Situlah kita sudah mulai bersahabat dengan dunia, dan di sini berbahaya karena di sini dikatakan barang siapa menjadi sahabat dunia, ia menjadikannya musuh Allah. Menjadi satu perenungan buat kita semua. Apakah selama ini mungkin kesibukan pekerjaan kita? Apakah kesibukan kuliah kita? Apakah kesibukan kita berorganisasi? Apakah kesibukan kita di luar ya? Ada undangan makan, undangan pesta, membuat kita lupa dengan waktu-waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita introspeksi, karena kita bicara tentang sebuah impact, di mana sahabat kita pasti mendatangkan impact. Tanpa kita sadari kita lupa, ya bagaimana kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana seperti tadi lagu berkata, Dia jamah hidupku, memberi damai, semua menjadi baru. Semua menjadi baru. Proses menjadi baru ini adalah proses terus menerus. Jangan kita hentikan. Karya Tuhan itu seharusnya berjalan terus menerus. Jangan sampai karena kita mementingkan dunia, proses itu berhenti, saudara-saudara. Mari kita mulai belajar, mengintrospeksi diri. Seberapa besar pengaruh positif kita dalam bersahabat? Apakah dengan dunia ini kita mungkin menjauh dari Tuhan atau semakin erat? Atau sebaliknya, apakah dengan dunia ini kita bisa membawa pengaruh kepada mereka atau kita yang justru terpengaruh? Sekali lagi saya katakan bersahabat dengan siapapun tidak masalah. Selama kita bisa punya impact positif. Kita bisa menjalankan misi Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi jangan-jangan apa kita itu bersahabat tuh hanya sekedar jadi tempat curahan kekesalan. Nah, ini juga salah gitu ya. Jangan sampai orang tuh melihat bersahabat dengan kamu tuh hanya ujung-ujungnya jadikan tempat curhat, tempat sampah, tempat untuk hal-hal yang jelek-jelek aja gitu ya. Jadikan kita ini sebagai suatu impact, suatu pengaruh yang baik, membuat orang di sekeliling kita bisa menjalankan hal-hal yang lebih baik dan yang terutama bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 14, lanjutan dari 15 ayat 13 tadi, berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tidak sulit sebenarnya menjadi sahabat Allah itu. Pada saat kita mau berbuat apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa menemukan persahabatan sejati, persahabatan dengan Tuhan. Dan sekali lagi, yakinlah bahwa bersahabat dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Pengaruhnya akan banyak ya. Kita akan merasakan keluarga kita semakin hari semakin dipulihkan. Kita akan merasakan pekerjaan kita semakin hari semakin baik gitu ya. Prestasi-prestasi dalam sekolah akan berubah. Kita akan menjadi baru. Pemulihan itu berjalan terus-menerus pada saat kita belajar untuk bersahabat dengan Tuhan. Dan sekali lagi pada saat kita berbicara bersahabat dengan Tuhan, berarti kita rela berkorban, menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Rela berkorban, menyerahkan harta kita,
untuk Tuhan. Rela berkorban, menyerahkan tenaga kita, pikiran kita, waktu-waktu kita yang terbaik, kesempatan-kesempatan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat malam hari mari kita renungkan bersama, apa sih sebenarnya yang selama ini menghalangi kita. Mari kita minta ampun, mari kita bertobat. Begitu banyak hal yang mungkin selama ini menghalangi kita untuk kita bisa menjadi sahabat yang baik. Baik bagi lingkungan, baik bagi keluarga, baik bagi gereja gitu ya, bagi pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya adalah mari kita renungkan dengan baik. Apa yang harus kita ubah? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita mulai improve supaya kita bisa bergaul dengan baik, supaya kita bisa menjadi impact, menjadi dampak yang positif, yang maksimal bagi orang-orang di sekitar kita. Kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Dimanapun kita berada, seharusnya kita bisa menjadi dampak yang baik. Dimanapun kita berada, kita bisa menyalurkan kasih Bapa. Dimanapun kita berada, kita selalu harus bisa menjalankan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Inilah menjadi renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa, pokok-pokok doa kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Subiono. Saya persilakan. Dengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat kami Tuhan, dan Engkau menjadikan kami adalah sahabat-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat indah Tuhan, bahwa Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau menjadi sahabat-Mu yang senantiasa mendengarkan suara-Mu, yang peka terhadap suara Roh Kudus. Bapa, sertailah kami pada saat ini Tuhan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Di mana Tuhan Yesus kami berdoa akan pembangunan gereja ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, dari pertama Tuhan, dari perencanaan kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, merencanakan untuk pembangunan gereja ini. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai dalam perencanaan kami Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mengadakan kasih dan kuasa-Mu dan mukjizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membangun gedung gereja ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa kuasa Allah tetap terjadi pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, hidup gereja ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Urapi kami Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pembangunan gereja ini. Apapun yang kami dan mereka sidang jemaat Allah yang sudah memberikan segala sesuatunya untuk pembangunan gereja ini, Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup menyertai kami dalam pembangunan gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh-roh jahat, roh-roh yang mengganggu dalam pembangunan gereja ini, segala roh-roh kecewa, roh-roh ketidakmampuan, roh-roh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kami perintahkan keluar daripada ibadah ini, daripada pembangunan gereja ini, daripada
pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami hanya menaruh dan mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pembangunan gereja ini adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami juga dibangun ya Tuhan. Kami adalah gereja-gereja-Mu Tuhan, jiwa-jiwa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, marilah Tuhan, bangunkan kami Tuhan, bangkitkan kami yang tidur ya Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus dapat ya Tuhan kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan Engkau kirimkan pada saat ini Tuhan. Engkau kirimkan Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa Engkau yang punya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan setiap rencana-rencana kami Tuhan, dari program-program yang sudah berjalan dan yang sedang berjalan Tuhan, dan program-program ya Tuhan yang akan dikerjakannya Tuhan, akan diadakannya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan di dalam setiap kami hamba-Mu dan juga para pelayan-pelayan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kebaktian hari Minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan ibadah kebaktian hari Minggu Tuhan Yesus, dan juga kebaktian-kebaktian dari doa puasa yang diadakan ya Tuhan, dan juga setiap rencana-rencana Tuhan ibadah kaum muda remaja Tuhan, bahkan anak-anak sekolah minggu Tuhan, dan segala program yang sedang dirancanakan, program-program baru yang sedang dirancanakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, hanya Engkau yang dapat kami ya Tuhan, kami berharap ya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, campur tangan-Mu di dalam setiap perencanaan-perencanaan gereja ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah urapi kami, hamba-Mu, Gembala Sidang Pak Beni Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Gembala Sidang Tuhan, Engkau urapi Tuhan Yesus, agar hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik ya Tuhan, yang berkenan di hati Engkau Tuhan, supaya juga kami sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami melayani Engkau Tuhan, pekerjaan-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus ya Tuhan, dengan hati yang kudus ya Tuhan. Karena itu semua yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, jauhkan hati-hati kami yang mengecewakan Engkau Tuhan, hati-hati yang mendukakan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Senantiasa mengerjakan pembaharuan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami itu menjadi pribadi-pribadi yang terus ya Tuhan berkembang untuk kami ya Tuhan menjadi dampak ya Bapa. Terima kasih buat setiap waktu yang boleh kami nikmati dan kami menangkan Tuhan. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan secara sempurna atas hidup kami ya Bapa. Baik kami ada di tempat ini, juga seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Arahkanlah hati-Mu, tadahkanlah tangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati segala sesuatu yang kau kerjakan, dan kau akan terus mendapatkan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Segala pergumulanmu digenapkan oleh Tuhan dengan jawaban-jawaban yang terbaik tepat waktumu di dalam Tuhan. Kau akan terus naik, tidak menjadi turun, karena kau adalah kepala bukan ekor. Oleh karena itu, terimalah berkat, cinta kasih, dan damai sejahtera Allah mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.